Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam ekskul tari. Nah, materi ekskul kita hari ini yaitu mengenai keunikan tari saman. Bila dibandingkan dengan beberapa tarian populer lain di Indonesia, tari saman mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersebut terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu yang pertama gerakan tangan. Tari saman adalah salah satu seni tari dari daerah Aceh. Tarian ini dilakukan tanpa iringan alat musik, sehingga untuk mengatur tempo dan irama tarian, digunakanlah suara-suara yang dihasilkan oleh para penari. Para penari akan bersuara dan menyanyikan syair serta tepukan saat melakukan gerakan tarian. Suara tepukan tersebut dihasilkan dari tepukan tangan, dada, dan paha. Akan tetapi ada pula tari saman yang menggunakan iringan musik seperti kendang yang dimainkan oleh pemimpin tari atau tuan cerdik pintar. Gerakan yang harmonis dengan syair-syair yang diteriakkan secara lantang membuat suasana pementasan semakin hidup. Keunikan yang kedua yaitu penari pria dan wanita. Budaya Melayu pada zaman dahulu seperti tari-tarian biasanya hanya dilakukan oleh para pria. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, wanita juga diperbolehkan melakukannya. Tari saman awalnya hanya dimainkan para pria dengan jumlah kurang dari 10 orang. 10 orang tersebut terbagi menjadi 8 orang pemain, serta 2 orang pemimpin yang memberi aba-aba. Keunikan yang ketiga yaitu formasi tari saman. Tarian saman yang ditarikan dalam jumlah ganjil biasanya berjumlah 17 orang dengan formasi unik. Penari nomor 1 dan 17 pada formasi ini disebut sebagai penumpang, kemudian penari nomor 2 hingga nomor 7, serta nomor 11 hingga 16 disebut penyepit. Sedangkan penari nomor 8 dan 10 disebut sebagai pengapir dan penari nomor 9 dinamakan sebagai pengangkat. Keunikan yang keempat yaitu harmonisasi dan keserasian. Gerakan kompak dan harmonis dalam tari tradisional ini adalah karakteristik utamanya. Penari harus fokus pada setiap gerakan serta memperhatikan lantunan syair-syair yang menjadi pengiring tarian. Oleh karena itu, meski terlihat sederhana dengan hanya melakukan tepukan tangan, dada, dan paha, faktanya tarian ini tidak cukup mudah untuk dilakukan. Kekompakan dan keharmonisan harus terus dijaga dari awal hingga akhir pementasan. Karena ciri inilah tari saman juga populer di luar negeri hingga mengalahkan kepopuleran tari pendet dan tari kecak. Melalui gerakan sederhana seperti gerakan tepuk tangan, gerak guncang, lingang, kirep, dan saring-saring, tarian ini menjadi tarian yang sangat unik. Selain itu, makna pada setiap proses pertunjukan juga menyampaikan nilai-nilai luhur kepada masyarakat dan penarinya. Keunikan yang kelima yaitu media dakwah. Pada perhelatan tari saman, ada tahap di mana sesepuh akan memberikan nasihat-nasihat dan dakwah ajaran agama Islam. Petuah tersebut disampaikan melalui syair-syair atau lirik lagu yang dinyanyikan oleh penari. Biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah Aceh atau bahasa Arab. Selain berupa kata-kata bijak, nyanyian penari saman juga dapat berupa sindiran.
Selain itu, materi yang dibawakan juga bisa memuat tentang makna kesopanan, pelajaran, kepahlawanan, serta kerukunan masyarakat Aceh. Nah, keunikan yang terakhir yaitu kostum tari saman. Busana penari saman adalah jenis pakaian adat Aceh. Umumnya baju-baju tersebut berwarna cerah dengan pemakaian hiasan sederhana di bagian kepala. Ada 3 bagian kostum yang dikenakan oleh penari, yaitu bagian kepala yang bernama bulung teleng, pada bagian badan berupa baju kerawang, celah, serta kain sarung atau jarik, serta bagian tangan berupa topeng gelang dan sapu tangan. Tari saman dengan segala keunikannya meliputi gerakan, keabsahan, makna filosofi, serta pengaruhnya terhadap masyarakat, membuatnya menjadi salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Pengakuan tersebut menjadikan tari saman setara dengan kesenian lain di Indonesia seperti wayang, batik, keris, dan alat musik angklung. Diharapkan melalui wawasan ini, kita sebagai anak bangsa terus melestarikan tradisi kebudayaan leluhur agar tetap terjaga. Sekian materi eskul kita hari ini, semoga dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.